Taklim Arido yang saya hormati para pemirsa Majelis Taklim pada malam hari ini kita buka bersama. Mari bertawud di dalam hati, satukan akal jiwa dan pikiran kita ini ke Zat yang Maha Suci. Mohon pertolongan dan perlindungannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Ta'awudz dimulai. Mari kita zaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Ar-Ridha, para pemirsa yang saya hormati, insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam Jumat ini kita diperkenankan oleh Allah untuk tetap datang berkumpul dan mendengarkan atau melihat para pemirsa Majelis Taklim Ar-Ridha. Semoga selanjutnya seperti ini juga dan Allah meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan tetap konsisten tiap malam Jumat, tidak akan tidak hadir atau tidak mengikuti Zoom, karena ini penting sekali. Kita menimba ilmu melalui nasihat. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi bekal untuk kita beribadah dan beramal sehingga diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah Taklim Ar-Ridha dan para pemirsa, kita sudah memasuki Rabiul Akhir. Pengenalan terhadap Allah tidak hanya pada sifat tapi pada asmanya atau nama-nama yang mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka untuk itu kita harus menuntut ilmunya. Dan barang siapa mau menuntut ilmu yang Allah turunkan melalui Al-Quran, Allah akan memberikan petunjuk dan tuntunan sehingga kita tidak salah jalan, tetap di jalan yang lurus dan benar dari sisinya. Dan Allah milik dan semua apapun ilmu milik Allah. Adapun ilmu yang kita kuasai, kita miliki dan kita amalkan hanya sedikit. Itu pun karena Allah ridha. Dalam Al-Quran dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah yang memiliki menguasai ilmu. Dan kita manusia
sehebat kayak apapun ilmunya hanya sedikit. Itu pun karena Allah ridha. Dan Allah adalah hakim yang maha bijaksana. Artinya di sini hakim tidak salah pilih kepada orang-orang yang Allah anugerahi ilmu. Tidak mubazir, tapi bermanfaat. Mari kita bersama-sama berserah diri kepada Allah. Dengan sepenuh hati, akal, pikiran, dan jiwa. Ya Allah ya Rabb, kami berkumpul, kami melihat, mendengar melalui Zoom, semata-mata hanya beribadah kepadamu ya Allah ya Rabb. Kami serahkan diri kami ya Allah, lahir dan batin. Mohon petunjuk, tuntunan, bimbingan, perintahmu ya Allah ya Rabb. Demi kebesaran nama dan agamamu ya Allah, berikan pula kebesaranmu kepada kami, supaya kami tetap konsisten di jalan yang lurus dan benar dari sisimu, sehingga kami bisa mendapatkan rahmatmu ya Allah ya Rabb. Maafkan dan ampuni dosa kami ya Allah. Begitupun maafkan dosa-dosa serta kesalahan dari kedua orang kami, baik masih hidup maupun yang telah tiada. Berikanlah tempat yang layak kepadanya. Berikanlah kasih sayangmu ya Allah, seperti juga mereka memberikan kasih sayang kepada kami selagi kami masih kecil ya Allah ya Rabb. Al-hadiniya wa kulinatin salih wa salihat ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa karabati wa sahabati wa min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariqi wal maghrib wa bil khususan ila arwahi war ruh abaina wa ummahatina wajadina wajadatina wa khalina wa haladatina wa silsilatina. As'aluka ya Allah bil qabul ala kudratihim malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail, wa bil malaikatul muqarrabin bi quwwatihim wa qudratihim syai'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman
yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Talim Maridho dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita sudah lalui tentang ainul yakin, tentang kesadaran hati kita. Kita harus bisa pertama mengendalikan hawa nafsu. Kedua harus selalu halalan thayyiban. Ketiga harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Nah, dari ainul yakin itu kita meningkat ke ilmu yakin. Ilmu itu milik Allah, diberikan kepada kita manusia sesuai kemampuan kita. Tidak akan ilmu diberikan kepada seorang yang tidak mampu. Jadi sesuai dengan kemampuan. Ada batasannya. Sehingga di sini perlu sekali kita belajar terus supaya ilmu kita bertambah. Dalam ilmu yakin yang pertama adalah rasa optimisme. Percaya diri. Apa sebabnya? Dia sudah dibekali oleh ainul yakin. Itu merupakan ilmu yang sifatnya kebanyakan batiniah. Ilmu batiniahnya dia sudah mampu.
Ditambah lagi ada yang sifatnya lahiriah. Dia bisa berkaca diri melalui panca inderanya. Dalam ilmu yakin ini, orang yang percaya diri, optimisme, dia bisa memilah-milah. Apa yang dipilahnya? Yang dia selalu akan mengambil yang selalu bermanfaat. Selalu memberikan keberuntungan. Selalu dia mendapatkan kemudahan-kemudahan. Karena ilmunya ini. Dan percaya diri, dia tidak bisa ya, dipermainkan atau dia dipengaruhi oleh orang lain. Karena sudah mempunyai dasar ilmunya. Dasarnya dari mana? Dari ainul yakin itu. Yang paling utama sekali adalah bagaimana supaya ilmu ini bermanfaat. Baik buat dirinya maupun untuk orang lain. Pedomannya dia tidak dihinggapi penyakit dengan mengikuti hawa nafsu. Tapi dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi orang yang percaya diri, yang optimis ini sudah lulus dari hawa nafsu. Tidak ada orang yang optimis, yang percaya diri, kalau masih kena pengaruh, godaan, ajakan dari hawa nafsu. Dia pasti akan ada keraguan. Tidak akan percaya diri. Tapi dengan dia sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, ada rasa percaya diri karena tidak dipengaruhi oleh syaitan. Jadi di sini hawa nafsu ini yang selalu menghinggapi manusia karena bisikan-bisikan syaitan. Dari dirinya sendiri tidak ada sebetulnya hawa nafsu, yang ada cuma niat. Tapi karena bisikan syaitan ini, subhanallah, hawa nafsunya banyak sekali. Apalagi sifat setan kita tahu, sombong, egois, ya, buruk sangka, selalu menyebar fitnah, berangan-angan dan malas. Nah, ini senjata senjata utama syaitan. Manusia yang berilmu, walaupun hanya sedikit ilmunya, dia bisa mengetahui apakah yang timbul dari hatinya ini hawa nafsu atau bisikan qalbu. Dia bisa membedakan. Karena apa? Hawa nafsu mesti ada pamrih. Tapi dari qalbu tidak ada pamrih. Dia dalam mengamalkan ilmunya selalu rela hati ikhlas. Dan jiwanya tenang, sabar. Mau banyak mau sedikit, ilmu yang dia amalkan, yang tadinya dia dapatkan, akan diamalkan dengan keikhlasan dan kesabaran. Sehingga apa? Tidak ada hal-hal negatif. Karena kalau disertai hawa nafsu ada pamrih. Nah, pamrih inilah yang akan mendatangkan negatif, perselisihan, salah pengertian dan salah paham. Maka penting sekali dalam pengertian dia optimisme dan juga percaya diri, karena di dalam dirinya tidak ada rasa pamrih. Dia selalu lillahi ta'ala. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu
membuat sesuatu udah diniatinya dengan ibadah, ya, terus tanpa pamrih, maka hasilnya akan memberikan kenikmatan-kenikmatan. Karena Allah akan menurunkan karunia-Nya, pertolongan dan perlindungannya. Tapi kalau pamrih, Allah tidak senang. Dan mesti akan ada hal yang negatif. Baik yang menyangkut jasmaninya maupun rohaninya. Karena dalam pengamalan ilmu, dia benar-benar berpegang teguh kepada mengharapkan amalnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan bermanfaat buat siapa saja tanpa kecuali. Nah, ilmu yang didapat oleh orang ini dengan ilmu yakin adalah ilmu-ilmu dari Allah. Apa saja itu? Dari sekitar alam semesta yang diciptakan. Luar biasa kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Sehingga Allah sendiri memerintahkan kepada orang yang beriman, bertasbihlah setiap pagi dan petang, dan juga pada malam hari. Di sini bukan bertasbih dengan membaca, menzaharkan tasbih berulang-ulang sebanyak-banyaknya, apalagi dengan jumlah, supaya mengingatkan kepada kita, sucikanlah dirimu antara pagi dan petang, juga pada tengah malam. Itu dengan kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, boleh saja. Ya. Maksud dan tujuannya bukan kita terus subhanallah, subhanallah, bukan. Diingatkan dari pagi sampai petang, sucikan dirimu. Tengah malam juga sucikan dirimu. Jadi sehari semalam tuh kita harus selalu suci, bukan bersuci, suci. Apalagi kita dalam keadaan bersuci, punya air wudhu, subhanallah. Allah sangat senang. Karena apa? Semua ciptaan Allah tanpa kecuali, yang nampak maupun yang tidak nampak, itu semuanya bertasbih. Nah, kita manusia jangan lupa bertasbih. Supaya apa? Disucikan oleh Allah. Dan dengan kerelaan hati ikhlas, ketenangan jiwa sabar, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti nggak benar. Dengan khusyuk, khidmat. Jadi antara pagi dan petang setelah sholat bertasbih. Kiranya cukup, selesai, udah bekerja lagi. Begitu seterusnya. Kalau kita selalu bertasbih, ini adalah salah satu ilmu yakin, bahwa kalau kita bertasbih dan bisa mensucikan diri, maka Allah akan dekat dengan kita. Karena Allah Maha Suci. Itu dengan ilmunya. Jadi yang pertama adalah bertasbih. Setelah kita bertasbih, supaya Allah dekat dengan kita melalui ilmu yakin, apalagi coba yang kita lakukan? Kita sudah dekat. Pengen lebih dekat lagi, pengen dikenal oleh Allah. Apa perbuatan kita didasari dengan ilmu yakin?
Jadi ilmu yakin yang pertama adalah sucikan diri kita dengan bertasbih. Dalam ucapan maupun perbuatan. Jangan ngucap tasbih tapi kita penuh bergelimang najis. Ayo setelah bertasbih apa? Supaya kita udah deket nih biar dikenal. Ada yang deket nggak kenal. Bener. Kalian aja kebetulan. Tapi masih ada. Yang deket tapi nggak kenal. Ya. Kalau nggak kenal nggak sayang. Udah deket supaya kenal apa? Dengan ilmu yakin. Ayo jawab, insya Allah akan ada yang benar jawabannya. Kenapa? Percaya diri. Ya, orang kayak percaya diri datang, mau berkenalan kan? Kalau minder, nggak bakalan. Tapi kalau percaya diri langsung, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Saya ingin berkenalan dengan bapak. Alhamdulillah kata bapak. Padahal yang dituju anaknya. Ya, dia kenal dulu bapaknya. Itu lebih bagus. Jangan kenal anaknya dulu, bapaknya nggak kenal. Kenalin dulu bapaknya. Kamu dari mana nak? Oh nggak jauh pak. Ya, paling kalau naik kendaraan 5 jam. Loh, ternyata dari Jawa Tengah. Ya, gitu. Dia tahu alamatnya gadis yang dia kenal, ya. Tapi dia tidak mau, ya. Mengenal langsung datang ke, tapi dia datang ke rumahnya untuk berkenalan dulu dengan orang tuanya. Gitu. Kalau udah deket dengan orang tuanya, tinggal anaknya. Tapi kalau udah kenal dengan anaknya, belum tentu deket dengan orang tuanya. Kita sopan bawa oleh-oleh dari kampung. Loh, kamu ini? Ya saya ingin kenalan dengan bapak. Saya ingin menimba ilmu dari bapak. Gitu ya. Misalnya nanya ilmunya apa? Bisa punya anak cakep tuh gimana kan gitu. Bukan itu ya. Bapak dikenal sabar. Ayo dengan apa yang kedua? Terus. Pertama, dekat. Ini pengen dikenal. Ya, iya apa? Ayo. Terus. Hah? Barusan tadi udah kenalan dengan bapaknya ya. Ayo, apa lagi? Ini benar-benar harus ada pada diri kita karena ilmu yakin. Ya, iya apa jadinya? Supaya Allah senang ke kita. Ayo terus. Jangan tinggal ibadah. Jangan sekali-kali tinggal ibadah. Dalam apa saja niatkan ibadah. Oh ya, bernapas saja ibadah. Jangan sekali-kali meninggalkan ibadah. Karena Allah apa? Dalam firman-Nya kan udah pada tahu semua. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Udah deket nih. Allah jadi kenal. Karena ahli ibadah. Sholatnya, ibadah-ibadahnya, hidupnya, matinya hanya bagi Allah. Kenal kan?
supaya disayang Allah. Terus ini si Ma'ruf melulu. Jadi udah deket, dikenal, pengen disayang, supaya diberikan anaknya misalnya gitu ya, kalau ke orang. Iya, supaya dapat rahmat Allah. Ini ilmu yakin. Makanya percaya diri. Karena dia sudah bisa dekat. Sudah bisa dikenal. Supaya disayang apa? Ayo, supaya disayang. Terus hampir. Ayo supaya disayang oleh Allah. Udah deket, kemudian kenal, pengen disayang. Di yang pertama Ainul Yakin udah dibahas. Ini disatukan itu. Selalu bersyukur. Ya. Jadi barang siapa dalam keadaan apa saja, dia bersyukur. Enak bersyukur, alhamdulillah. Enggak enak juga bersyukur karena itu semuanya dari Allah. Maka Allah akan memberikan kasih sayang. Walaupun nanti dalam ketenangan jiwa itu akan ada. Ya, lain lagi ininya. Pembahasannya enggak sama. Bersyukurnya di sini dengan bersyukurnya nanti sadar jiwa lain lagi. Ayo siapa mau bertanya? Ini sangat luas dah dalam ilmu yakin tentang percaya diri dan optimis. Karena punya cita-cita bukan harapan. Kadang-kadang harapan enggak tercapai. Kalau cita-cita pasti tercapai. Ayo siapa dulu mau bertanya? Sebab nanti saya akan bertanya. Jadi yang pertama, dengan kita percaya diri, optimis, ilmu yakin adalah apa? Dengan mendekatkan diri? Hah? Mensucikan diri. Dengan kita mengenalkan diri? Betul. Yang ketiga? Selalu bersyukur. Inilah orang yang mengamalkan ilmunya melalui ilmu yakin. Dia rela ikhlas hatinya dan tenang jiwanya, sabar. Rela ikhlas hanya hati. Jadi kalau rela ikhlas dan dia selalu bersyukur, menjaga selalu ibadahnya, ya. Kemudian bertasbih, mensucikan dirinya, ini akan disayang oleh Allah. Jadi sudah dekat, kenal, disayang. Ini di awal saja melalui ilmu yakin.
itu syariat dibukakan. Kenapa kita tidak menghendaki itu? Tidak menginginkan itu? Tidak bercita-cita itu? Malah yang lain. Itu padahal udah lulus. Ya. Ainul yakinnya udah lulus. Dia tidak tergoda lagi nafsu. Ya itu tadi, karena pamrih. Pamrih ini yang akan membatalkan kedekatan, ya, kenal, apalagi kasih sayang. Si anak yang tadi datang ke orang tuanya, pamrih, ingin dekat dengan anaknya, bukan ingin dekat dengan orang tuanya. Ya, walaupun dia datang memperkenalkan diri bawa oleh-oleh, ada maksud di balik itu. Bukan udang di balik batu. Bukan. Ayo, siapa mau bertanya? Dengan ilmu yakin ini, dari 3 unsur tadi, bahwa pengamalan ilmunya itu akan bermanfaat buat dirinya maupun orang lain. Karena tidak pamrih. Yang kedua, dia hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Dan Allah ridho, nanti orang ini akan dimuliakan oleh Allah. Syaratnya ya di dalam ilmu yakin tadi. Dia sudah lulus ainul yakinnya. Jadi jangan nyinggung-nyinggung ilmu yakin. Apa ainul yakin? Ini udah lulus. Sudah tidak ada lagi godaan syaitan. Sudah bisa mengendalikan hawa nafsu. Selalu mensyukuri nikmat, selalu halalan thayyiban. Itu saja tidak cukup. Harus ada ilmu yakin. Harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, bagaimana mau mengamalkannya? Bagaimana mau mendapatkan kemuliaan? Alangkah bahagianya kalau seseorang dalam hatinya, kesadaran hati melalui ilmu yakin, dia benar-benar ya mensucikan diri, tidak tinggal ibadah dan selalu bersyukur. Subhanallah. Itu udah poin-poinnya luar biasa. Dalam keseharian kita sebetulnya bisa melakukan itu. Tapi bukan karena hawa nafsu. Karena pamrih itu penghalang. Mau berbuat sesuatu, lihat dulu orangnya. Siapa dia? Kayak gitu. Menguntungkan atau rugi. Nah, ini nggak boleh. Dalam pengamalan ilmu tanpa kecuali, kalau dia meminta, bertanya, kita harus kasih tahu. Yang jelas, jangan samar-samar, apalagi sanipan, sehingga dia bingung. Benar-benar dia pahami, sehingga dia juga bisa melaksanakan dengan benar. Dan berhasil, baik itu merupakan cita-cita, baik itu pekerjaan atau perbuatan apa saja. Orang yang sudah sadar hatinya melalui ilmu yakin, dia seperti padi yang berisi penuh. Nunduk, sopan santun, bersahaja. Karena dia tahu ilmu milik Allah.
Jadi dia nggak sombong, mentang-mentang berilmu, jalannya lain. Satu misalnya talak pinggang, satunya gaya. Ya, karena punya ilmu. Apalagi dua-duanya talak pinggang sembari jalan. Bisa jatuh. Karena tidak ada keseimbangan. Coba Anda jalan deh. 50 meter dengan talak pinggang. Pasti seloyongan gak keruana. Karena tidak ada keseimbangan dari gerakan tangan. Ayo siapa mau bertanya? Ini enak dalam kesadaran hati melalui ilmu yakin bisa diborong dari optimisme dan percaya diri bisa naik. Bisa digabung. Yang kedua apa kalau kesadaran melalui ilmu yakin? Betul. Yang ketiga apa? Dalam ilmu yakin bisa membedakan yang manfaat dan mudarat. Satunya lagi apa? Jadi ada hubungannya. Jangan tinggal ibadah. Nah, ini tidak tinggal ibadah, tingkatkan ibadahmu, baik lahir maupun batin. Oh ya. Ini saling terkait kalau ilmu yakin. Lain dengan ainul yakin. Karena melalui panca indera ada 5 kan. Kalau ilmu cuma 1. Ilmu Al-Quran. Dan itu di dalam Al-Quran ilmu apa saja ada. Dia akan gampang melangkah kepada amal yang berguna ataupun yang mudarat, yang bermanfaat atau mudarat. Dia akan dengan mudah lagi ya, meningkatkan ibadah. Karena dengan keyakinannya percaya diri. Tapi kalau belum, jangan, tidak mungkin ini yang 2 bisa. Sebetulnya saya ingin cepat menyelesaikan ini. Karena dikejar oleh waktu. Sedangkan kita harus mengejar waktu. Tapi kalau saya tidak jelaskan dengan benar, belum paham, nggak ada gunanya. Supaya Anda bisa memahaminya. Supaya Anda bisa melaksanakannya dengan sempurna. Karena awal dari segala macam cita-cita bahagia lahir batin dunia akhirat adalah kesadaran hati. Seperti dalam pemerintahan. Kalau rajanya, presidennya benar, sadar hatinya, negara akan makmur, akan adil. Tapi kalau enggak sadar, yang jadi raja atau presidennya kacau balau. Akan terjadi perebutan kekuasaan, akan jadi kekacauan. Pokok pangkal dari seseorang dalam hidup kehidupan ini adalah hati. Penguasa utama. Yang menguasai diri kita lahir batin itu adalah hati. Makanya harus sadar. Kalau dalam ilmu kesehatannya liver. Kalau liver udah terganggu, seluruh organ tubuh akan terganggu. Malah balik lagi ke lambung juga akan terganggu. Karena dari livernya. Dari hatinya kalau manusia.
Ya makanya hatinya di sini. Bukan dari yang lain. Tidak ada hubungannya dengan akal dan jiwa. Dia percaya diri, dia optimis. Karena sudah dilandasi oleh 3 hal tadi. Kesucian. Jangan tinggal ibadah. Dan selalu bersyukur. Sebab syaratnya hidup adalah itu. Yang diterima orang yang suci. Yang munafik, yang fasik, yang kafir, yang musyrik tertolak. Betul. Karena 3 landasan tadi. Kan dalam doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pengen selamat katanya ya. Nah, kalau pengen selamat sucikan dulu dirimu lahir dan batin, terutama hatimu. Jasmanimu suci, tapi hatinya najis, kotor, bergelimang dosa, tidak akan bisa. Hati lebih dahulu sucikan. Maka seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai telapak kaki akan suci. Dan kesucian ini adalah pendekatan diri kepada Allah. Ibadah dikenal dengan Allah. Bersyukur akan disayang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Pada pinter semua. Di ujung-ujungnya aja pinter, awalnya nggak pinter. Ambil kesimpulannya aja, iya. Tapi ditanya awalnya nggak bisa jawab. Dan itu harus diterima oleh akal. Allah Maha Suci. Kita suci. Bisa dekat. Allah perintah ibadah. Kita nggak pernah tinggal ibadah. Bisa kenal. Karena yang nanti dipanggil ke dalam surga adalah ahli ibadah. Luar biasa. Maka dari itu tolong rangkum benar-benar apa yang saya sampaikan ini supaya melekat dalam hati sanubari Anda. Karena ini lagi sadar hati. Makanya hati sanubari, kolbu. Nanti ada bisikan kolbu. Karena kasih sayang Allah. Akan dituntun oleh para malaikat. Akan dibisiki oleh para malaikat. Ya. Nanti dia jelaskan juga, enggak jadi satu. Cuman ada kaitannya. Meningkatkan ibadah. Tadi kan jangan tinggal ibadah. Meningkatkan lain lagi. Ya. Jangan tinggal dompet, tapi harus ada isinya. Kan gitu ya. Kalau hanya dompet saja, enggak ada isinya. Mendingan ada isinya tanpa dompet. Ingin saya rangkum, tapi takut nanti hanya sampai mengerti nggak paham. Jadi satu-satu lebih dahulu. Tapi saya beri penjelasan bagaimana meningkatkan ibadah, bagaimana bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat. Itu hanya disinggung sedikit. Nanti ada penjelasannya lagi. Bagaimana caranya untuk meningkatkan ibadah ya nanti. Sebelumnya nanti saya tanya dulu pada jamaah.
Gitu. Dimodali dengan kesucian, tidak tinggal ibadah dan bersyukur. Itu sudah modal. Tinggal tempatnya. Untuk kita berjualan. Udah ada tempatnya, barangnya mana? Modalnya tadi, optimis, percaya diri. Tempatnya apa? Barangnya apa? Tempatnya adalah yang bermanfaat, bukan mudarat. Masa kita buka toko di pinggir kali, ya? Atau bukan di pasar, bukan di jalanan, ya nggak laku. Nah, disinilah pentingnya kesadaran hati melalui ilmu yakin ini tidak lepas dari hati kita yang akan mempengaruhi jasmani dan rohani yang lain. Kesucian. Malu kalau orang udah mensucikan diri tapi tinggal ibadah. Biasanya yang kotor, yang masih najis hatinya, dia sering tinggal ibadah. Bahkan ibadah jadi beban. Tapi kalau yang sudah suci hatinya, ibadah merupakan kebutuhan dalam hidup dan kehidupan. Makanya jangan meninggalkan kebutuhan hidup dan kehidupan. Semuanya adalah ibadah. Kalau ibadah, Allah langsung kenal. Wah, ini orang udah suci. Pengen dekat dengan aku. Ya, aku dekat dengan kau. Pengen kenal. Allah senang kepada yang ahli ibadah. Kita beribadah. Pengen disayang. Ya Allah. Selalu bersyukur. Awas, bersyukur di sini nggak sama dengan bersyukur ada sadar jiwa. Bersyukur dalam sadar jiwa luar biasa. Karena takut mati. Ya. Enggak. Terpisah. Ini sebagai modal. Peningkatan ibadah adalah barangnya. Ya. Manfaat dan mudarat tempatnya gitu. Kalau di pasar. Jadi saya kasih gambaran supaya mudah dicerna. Jadi percaya diri ini modal utama. Tempatnya apa? Barangnya apa? Nah itu. Supaya gampang dicerna. Tapi kalau kendaraan lagi. Mobilnya rodanya berapa kan gitu ya. Bangkunya ada berapa. Mesinnya berapa cc. Oh terlalu banyak. Tapi kalau kita dengan mau berjualan, udah punya modal, tempatnya di mana? Bisa ngontrak, bisa sendiri, dan segala macam. Bisa sewa. Terus barangnya apa? Sesuai dengan kebutuhan. Manfaat dan mudarat. Itu barangnya. Sedangkan tempatnya meningkatkan ibadah. Dari tadinya kaki 5 jadi kaki 6. Dari tadinya ruko jadi mall. Manfaat dan mudarat itu dari barangnya. Meningkatkan ibadah itu tempatnya.
Percaya diri itu modal, optimis itu modal. Orang yang sudah punya modal kan percaya diri, optimis. Tinggal gue mau usaha nih. Apa usahanya? Jangan usaha yang tidak bermanfaat ya. Apa yang dibutuhkan konsumen? Itu. Jangan mencari konsumen. Ayo, siapa mau bertanya? Ini ilmu yakin ini adalah mulai menyalakan api. Menyalakan api. Nanti terang benderang itu kalau hakul yakin. Sadar pada hakul yakin. Semua kelihatan. Atau kita buka toko, dibuka pintu depannya atau roll door-nya, kan kelihatan semua. Jadi melalui ilmu yakin ini akan terbit, akan keluar cahaya keimanan. Ayo catat, cahaya keimanan ini dimulai dengan ilmu yakin. Ayo, siapa mau bertanya? Apa-apa? Manfaat mudarat itu kaitannya dengan tepat. Oh iya ya, nanti Irfa yang ngejelasin. Tar dulu, masih ini dulu, jangan ngacrok ah. Ini aja paham belum? Kalau udah paham, baru saya meningkat. Sebab sebelum manfaat mudarat ini harus meningkatkan dulu ibadah. Jadi kalau warung itu tempatnya, baru manfaat mudarat, itu barangnya. Gitu. Masa jual sepatu sama jual beras? Ya, sepatu kan harus dengan baju, kaos dan yang lain. Kalau beras kan dengan telur, ya gitu. Jadi jangan sembako dicampur dengan onderdil. Udah nggak bener ya. Jadi manfaat mudarat gampang loh sebetulnya. Cuman cara menjelaskannya. Saya sebetulnya pengen jamaah ini, ayo jelaskan. Nggak usah duduk di sini juga, di mana boleh. Takut kalau duduk di sini sawan gitu ya. Sebab kadang-kadang di hati, di akal sudah ada, tapi mengucapkannya susah. Semua Anda sudah tahu, bahkan ngerti, tapi untuk mengucapkannya ini ada rasa ragu, takut salah. Padahal yang benar itu, yang pasti itu harus takut benar, jangan takut salah. Ya, kenapa takut pada salah? Takut pada benar, sehingga kita tidak berbuat salah. Nah, kalau kita sudah memahami ini, sudah ada mulai kita terbitkan, kita buat cahaya keimanan. Ini keimanan, cahaya keimanan. Ada dari ilmu, bukan dari ainul. Nanti dimantapkan dengan hakul yakin. Jadi dari gelap kepada terang adalah dengan ilmu yakin. Dari optimis, percaya diri, ya, itu awalnya. Dan seorang yang mengaku dirinya beriman
harus percaya diri, harus optimis. Dengan cara yang tadi itu, sucikan dirimu. Jangan tinggal ibadah dan selalu bersyukur. Bagaimana Allah memberikan kasih sayang kepada orang yang tadi, yang sadar melalui ilmu yakin dengan percaya diri. Bagaimana Allah memberikan rahmat, kasih sayang kepada orang tersebut. Dan kalau udah seperti itu, Anda akan merasakan kasih sayang Allah dengan Anda sadar ilmu yakin. Karena yang ainul yakinnya udah dalam genggaman. Sudah bisa mengendalikan hawa nafsu. Sudah halalan thayyiban. Selalu mensyukuri nikmat. Itu udah di dalam genggaman. Enggak, ini awal dari dia menyalakan api atau lampu. Nanti di hakul yakin cahayanya, Pak. Ya, bahwa yang benar itu adalah benar dan Allah pasti memberikan pertolongan. Oh, gitu ya. Nanti karena udah terang kelihatan semua. Sekarang baru menyalakan. Baru memulai dia bawa api untuk menyalakan. Bukan listrik. Bukan setrek nyala semua, bukan. Ini pelita, anggaplah. Mau dibawa kemana pelita ini? Di ruangan yang gelap. Maka akan kelihatan semua. Itu. Ruangnya saja belum yang lain. Cahaya dalam ruangan, yaitu hati kita. Sebab hati kan ada yang terang benderang dengan cahayanya, ada yang gelap, ada yang keras, ada yang bolak-balik, kan gitu. Nah, ini mulai ada cahaya. Jadi ainul yakin itu adalah tempatnya cahaya. Baru kemudian dalam ilmu yakin dinyalakan. Jadi dalam ainul yakin itu bawa lampu. Bukan bawa bohlam. Bawa lampu, pelita. Atau lilin boleh. Obor juga boleh. Menyalakannya. Saya nggak ada bahasa lain untuk menjelaskan ini. Makanya saya bilang, siapa yang bisa menjelaskan, silahkan duduk di tempat, nggak usah ini, nggak usah berdiri. Silahkan menceritakan supaya apa? Jamaah mengerti. Karena saya bahasanya terbatas. Tapi mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami oleh jamaah yang sederhana ini. Lain lagi dengan siang malam. Ya, kalau sederhana itu kan lain. Kalau siang malam berarti terang terus ya. Apalagi roda ya. Selalu berputar. Nanti akhirnya saio dan sakato.
Disinilah pentingnya mencari apa yang mudah diterima. Jadi dia seolah-olah seperti pedagang. Dia yakin dengan modalnya. Dia yakin dengan tempatnya. Dia yakin dengan barangnya. Begitu dia buka toko, pembeli datang beramai-ramai hanya untuk ngelihat, bukan belanja ya apa yang dijual. Nah, tapi udah gembira yang jualan ini karena banyak yang datang. Terus rombongan kedua datang, nah baru ngebeli. Rombongan ketiga bukan beli lagi, ngeborong semua. Coba. Karena apa? Kebetulan dijualnya itu dagangannya ya di bawah modal. Jadi biarin rugi pertama. Beli dia 1.000, dijualnya 900. Padahal harusnya 1.100. Dia jual 900. Biar aku rugi lebih dahulu. Tapi nanti banyak orang ke sini, oh di sana murah, di sana murah. Kalau orang pintar Cina itu begitu kalau berniaga. Cuman apa yang dikurangi? Dari beratnya, dari jumlahnya. Dia kurangi juga. Jadi udah dibungkusin, bilangnya sekilo, padahal kurang 1 on. Ya. Semeter padahal hanya 90 cm. Disinilah kita harus pandai-pandai, bukan lihai, pandai-pandai. Bagaimana berniaga? Apalagi nanti di akhir berniaga dengan Allah. Siapa yang berniaga dengan Allah? Yang sadar akalnya. Siapa yang menghutangkan kepada Allah? Yang sadar jiwanya. Gitu dong. Ini katanya. Wallahu a'lam bishawab. Supaya semuanya paham. Betul sekali. Ayo siapa mau bertanya? Kalau dulu saya belajar nggak kayak begini, susah banget. Makanya berbulan bertahun baru paham. Karena nggak pernah dijelaskan. Sadar hati, ilmu yakin apa? Kita ke Al-Quran aja kan larinya. Ilmu Al-Quran, ya katanya gitu ya. Belajar ilmu Al-Quran, kalau masih nggak bisa mengendalikan hawa nafsu ya nggak akan bisa. Pengennya 5 ayat, padahal harusnya 10 ayat ya. Pengen cepat selesai, apalagi yang ngajinya banyak, waduh kapan selesainya nih ya. Tapi begitu saya turun lebih dari itu ya. Sampai sekian jam nggak berasa. Karena apa? Harus paham. Sebab kalau hanya mengerti aja sebentar loh, baca aja tafsirnya udah ngerti. Tapi kalau untuk memahami harus dijelaskan maksud tujuannya apa tafsir. Gitu. Terjemahan ini apa maksudnya dan apa tujuannya. Dan apa hikmah yang terkandung di dalamnya. Gitu. Jadi segala sesuatu itu harus benar-benar bermanfaat buat diri kita. Yang kemudian juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Kesadaran hati dalam ilmu yakin ini, awal kita akan bisa melangkah. Karena ada cahaya, sebertik cahaya. Belum terang nih, baru sebertik cahaya.
Jadi kalau dalam lagu sih lilin-lilin kecil, bukan patromak. Ada lagunya tuh gimana lilin kecil? Ada yang suka nyanyi lilin kecil. Ayo Ton, gimana lagu lilin kecil? Subhanallah, itu sebetulnya sanipan. Lilin yang kecil aja bisa menerangi ruangan yang luas. Apalagi lilinnya gede. Tapi kalau nggak ada sumbunya, nggak bisa nerangi. Lilin kecil ada sumbunya. Oh ya. Jadi harus ada penghubungnya. Untuk sadar ilmu yakin ini kiatnya apa? Kiatnya apa? Supaya kita tidak tinggal ibadah, supaya kita bisa mensucikan diri, supaya kita bersyukur. Apa kiatnya? Hanya satu kiatnya. Ayo. Hampir. Supaya kita bisa selalu bersuci. Jangan tinggal ibadah. Dan bersyukur. Hanya satu kiat. Anda pasti ini. Aku ucapkan aja. Salah nggak apa-apa. Tadi Prof Budi taat pada Allah. Hampir. 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 Subhanallah. Pada dekat semua. Cuman pengen dapat kasih sayang. Bukan hanya dekat kenal. Tapi juga pengen kasih sayang. Ayo. Apa kiatnya? Supaya kita tetap percaya diri, optimis. Ayo Tong, jawab Tong. Kasih sapi lemosin deh satu. Buat korban tuh. Udah saya sediakan. Sapi lemosin. Enggak bohong ya. Karena ini penting. Bukan sapi anaknya, sapi yang tinggal potong. Cukup umur. Karena saya harus memberi hadiah. Dan saatnya sekarang. Terus. Ini mah sampai pagi juga nggak ada yang bisa jawab. Harus selalu menuntut ilmu. Karena namanya juga ilmu yakin. Jangan berhenti walaupun sudah terus. Apalagi Rasulullah memerintahkan sampai ke Abisin, negara Cina. Ya. Sebab di sana juga ada muslim. Yang mungkin imannya lebih hebat dari kita. Ya. Di sana nggak kenal paham. Katanya nggak ada mazhab itu ini. Tapi mereka mempelajari mazhabnya. Tapi tidak dia itu bermazhab. Cuma semua dipelajari. Makanya lihat. Kalau Anda satu saat umroh atau berhaji sama dengan orang-orang dari Tiongkok, Uyghur ya. Waduh, benar-benar tawadu takarub istiqomah. Dia tidak melihat kanan kiri. Tujuannya ke Baitullah.
Begitu ini dia langsung habis tawaf dia duduk bareng, berdoa, terus berdiri bareng, sholat sunnah. Subhanallah. Nah kita cuma tengok ke sana kemari. Dia mah kagak. Selalu minimal 4 orang. Selalu bareng. Dengan terus mulutnya, wah nggak tahu apa yang dibaca, kita nggak tahu. Luar biasa. Karena apa? Waktu penyebaran Islam ke sana dari orang-orang Mongolia yang Kublai Khan, Genghis Khan itu segala macam, itu benar-benar dasar keimanan yang ditetapkan. Karena masih asli dari para aulia, dari alim ulama, penyesalan orang-orang dari pasukan Genghis Khan, dia hancurkan semua, ya, perpustakaan apapun, dia menyesal, itu. Tapi orang-orang Islam di sana, alim ulama baik Maroko, Turki maupun di Saudi Arabianya sendiri mengatakan gak usah khawatir. Kami masih ada simpanan kitab-kitab itu. Wah, luar biasa. Itu sekaligus satu negara Islam semua. Dari yang tadinya benar-benar Tartar. Oh, ya. Yang tadinya enggak ada belas kasihan. Timbul 360 derajat. Jadi orang-orang yang soleh. Subhanallah. Masih penasaran ini bro. Ya. Mengenai air yakin itu, apa bisa saya katakan itu satu syarat untuk menyalakan lampu itu harus satu, mampu mengendalikan hawa nafsu, harus halalan thayyiban, mampu mensyukuri bahwa itu cobaan ataupun nikmat. Itu semuanya hanya wadah tempat, Pak. Hanya wadah tempat. Jadi itu bisa sempor, bisa lampu tempel, bisa dia hanya nenteng itu. Ya? Iya, ya nanti akan dengan ilmu ini. Ya iya. Dia bawa tempat alatnya. Dengan ilmu itu dia bisa menyalakan. Gitu. Iya. Tenang aja nanti ya. Jangan buru-buru. Ayo siapa bertanya? Ini berat sekali ya, buat si Dullah. Belajar ke guru yang kelima ini. Karena apa? Dianggapnya udah syarat ilmu, padahal belum. Tapi dia harus sudah mawas diri. Tuh. Karena apa? Dia ditempa oleh guru yang keempat. Dengan hasil yang dia dapat, dengan memberikan ceramah ini dapat hadiah-hadiah, itu baru dari manusia. Yang diharapkan hadiah dari Allah, kemuliaan. Itu guru yang kelima. Yang kau cari apa Dullah? Jangan gadis, nanti dulu. Kamu belum belajar penuh, belum tuntas. Kemuliaan dari Allah. Gitu. Jadi sengaja ujungnya yang diberikan. Pangkalnya dan tengah, baru kemudian. Kalau dikasihkan pangkal dan tengah, dia mesti cari ujung. Kalau udah dapat ujung, pasti nyari ke tengah dan pangkal. Kayak kita aja, di pantai lebih dulu akan cari dari mana hulunya, kan gitu. Hiduplah termenung. Guru yang keempat hanya memesankan,
Dula, kamu harus ikhlas dan sabar. Karena kamu sudah tahu ujungnya. Hasil. Padahal itu hanya sedikit. Hasil yang kamu dapatkan itu. Kamu senang. Kamu gembira. Tapi belum bahagia. Ya. Senang. Gembira. Hadiah-hadiah dari jamaah. Bahkan mengharapkan kedatangannya lagi. Yang dia harus beli pakaian, udah ada yang memberi. Sarung udah ada, kopiah udah ada. Wah, pokoknya untuk berapa kali ganti ada. Itu hanya sifatnya sementara, hanya duniawi. Tapi yang akhirat belum kamu dapatkan, yaitu kemuliaan. Allah ridha. Diam si Dula. Kalau begitu masih lama ya enggak. Hanya tinggal 5 guru lagi kok. Dan saya guru yang ke-5. Oh, katanya gitu ya. Mau kamu dapat kemuliaan Dula? Ya Allah, ya Rabb. Saya ingin mendapatkannya itu, Pak Guru. Kalau ingin dapatkan seperti itu, keikhlasan dan kesabaran itu modalnya. Ikhlas dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu. Kamu ikhlas enggak nih menuntut ilmu? Ikhlas. Saya rela disuruh apa saja oleh guru. Benar? Insya Allah guru. Saya juga nggak akan mencelakakan kamu Dula. Masa saya suruh kamu manjat pohon kelapa? Enggak usah. Ya, enggak usah. Malah ada candaan teman saya WA. Perempuan mau gantung di daun kelapa sembari metikin. Ternyata kepala kelapanya pendek banget. Dengan berdiri aja tinggian orang, kurang asem banget deh. Hebat banget ini perempuan gitu ya. Bergelantungan di pelepah pohon kelapa sembari metik. Udah gitu dia jatuhkan deket tangan kakinya. Begitu dia turun, jongkok. Ini pohon kelapanya baru 1/2 meter. Buahnya banyak banget, subhanallah. Terus terang, kalau kita sudah dalam ilmu yakin ini optimis, percaya diri, maka kesananya itu melangkah. Tidak usah terlalu terburu-buru, tapi tidak pelan, sedang. Dan pasti tercapai, pasti sampai. Apa sebabnya? Rintangan hambatan sudah nggak ada. Karena rintangan hambatan itu ada pada ainul yakin. Makanya manjat kelapa dengan jongkok aja bisa. Karena pohon kelapanya pendek banget. Allah, saya udah kaget aja. Waduh, begitu diinikan keduanya, dah ampun. Nggak tahu itu kelapa hibrida atau kelapa apa. Pokoknya pendek, buahnya lebat luar biasa. Si Dula bertanya, apa yang guru mau sampaikan ke saya? Dula, kamu udah tahu semuanya kalau dalam alam ini muara, yaitu laut? Iya. Hulunya belum tahu kan? Dari gunung mana? Sumbernya? Sumber airnya? Kemudian mengalir kemana? Nah, ini yang kamu harus cari. Aliran ini. Apakah ini hanya cabang? Apakah ini ranting? Apa ini memang sungai yang sebenarnya? Jadi harus dicari. Ternyata dia ini mengikuti aliran sungai itu cabangnya. Kali yang besarnya, sungai yang besarnya lain. Cabangnya aja udah besar. Sampai ke muara.
bagaimana induknya dari sungai itu. Waduh, saya harus menyelusuri. Dan cabangnya ini untuk pengairan ladang dan sawah serta kebun. Nah, disitulah pelajaran. Jadi aliran sungai ini padahal hanya cabang, tapi dia bermanfaat buat yang dialiri, dilewati oleh sungai itu. Ada sawah, ada ladang, ada perkebunan, dan juga ada perumahan. Apa yang kau lihat lebih dahulu dari aliran sungai cabang ini? Bingung dulu lah, begitupun jamaahnya bingung. Yang pertama dulu, ini ahli bener, debit air melalui sungai ini. Apakah pernah kering atau selalu dia ini ada airnya? Ilmu. Itu ya. Kadang-kadang kalau cabang itu ada, di sananya ada pintu air kebetulan. Kalau ini enggak ada pintu air, jadi tetap airnya akan mengalir terus. Tapi kalau dia dibuat pintu air, akan ada ditutup. Dan cabang ini tidak seperti cabang pohon begini, tapi cabangnya dibuat tegak lurus dengan induk sungainya. Sehingga airnya mengalir ke situ tidak terlalu deras, tidak juga kecil, tetap segitu saja. Coba kalau dia miring searah dengan aliran sungai, gede banget. Tapi kalau dia dengak ke atas, ya nggak akan ada ya air yang ke situ berbalik. Mana ada air berbalik? Jadi dia buat tegak lurus. Sepanjang apa baru kemudian ke bawah. Sehingga airnya tetap volumenya seperti itu. Sama juga dengan kamu. Kalau beramal, jangan semua dikocorkan. Jangan semua dikeluarkan. Harus ada sisa. Karena hanya sebagian kalau kau beramal. Tapi lain lagi beramal dengan ilmu. Itu harus semuanya kamu keluarkan. Tidak boleh ada sisa. Jangan kau sembunyikan ilmu. Tapi kalau harta benda duniawi, hanya sebagian. Bisa sebagian kecil, bisa sebagian besar. Tinggal niat kita. Jadi sebaiknya gimana? Lalui aliran itu. Kemana dia mengalirnya? Terakhir kan ke perumahan. Iya. Ada manfaatnya? Banyak Pak Guru. Di perumahan itu banyak kolam ikan. Tapi nggak ada kolam susu. Adanya kolam ikan. Banyak yang pelihara ikan air tawar. Ada gurame, emas, patin, lele. Wah, mujair dan sebagainya. Bahkan ada yang memelihara ikan sapu-sapu. Nah, setelah bermanfaat bagi manusia yang hidup di lingkungan perumahan itu, manfaat lainnya apa? Dia kolam kan buat manusia juga. Selain manfaat itu apa lagi? Tanah jadi subur. Pohonan tumbuh dengan bagus, rindang. Adalah kesejukan. Kesejukan ini
Hubungkan dengan hatimu. Merasakan kamu sejuk hati? Belum Pak Guru. Nah, di sini kamu harus mencari bisa supaya kamu sejuk hati. Yang sejuk itu yang bagaimana? Alam bisa sejuk. Hati sejuk gimana? Kalau alam sejuk, pohonan tumbuh dengan subur, buah-buahan apa, ternak hewan, kolam, waduh, enak banget, sejuk. Nah, yang sejuk hati apa? Kesejukan hati itu apa? Ini nanti mengarah kepada manfaat dan mudarat. Tapi dasarnya ini kesejukan hati. Hanya hatinya selalu sejuk. Subhanallah. Dia hanya bisa menyatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sejuk hati. Ayo. Ayo jawab. Hampir. Kesejukan hati ini selalu dia merasakan kenikmatan dalam hidupnya. Akan sejuk hati, selalu nikmat. Kenikmatan itu adalah kesejukan hati. Diusap dadanya. Nikmat. Makan enak begitu habis nikmat. Diusap perutnya. Enggak diusap mulutnya. Kesejukan hati adalah kenikmatan yang tidak ada henti-henti. Karena apa? Kamu selalu bersyukur. Enggak kamu kufur. Oh, subhanallah. Dan ini akan memberikan dampak. Dia bisa tumaninah di dalam beribadah. Bahkan akan bisa khusyuk. Karena hatinya sejuk. Yang ada kenikmatan, gak pernah gelisah. Gak pernah was-was. Jadi kalau kita ingin memperbaiki ibadah kita, supaya bisa benar dan tumaninah, berikan, jadikan hati kita selalu sejuk. Selalu dalam kenikmatan. Duduk nikmat, berdiri berjalan nikmat, setelah makan nikmat, setelah minum nikmat, bukan makan nikmat, setelahnya. Apa saja yang dia alami, dia kerjakan hanya kenikmatan. Buang air besar nggak usah ngeden, keluar sendiri di celana malah ya. Ngeduluin belum apa-apa, bukan nikmat itu, makruh. Selalu ada kenikmatan. Kencing tuntas, apapun. Kerjaan juga selesai. Itu akan sejuk hati. Sebab air itu adalah satu dari sekian banyak rahmat Allah. Ya. Jadi dia menikmati kasih sayang Allah. Kenikmatan yang Allah berikan. Apapun yang terjadi,
Walaupun masalah dan segala macam, nikmati. Maka dia akan sejuk hati. Tidak akan gundah gulana. Kalau ingin selalu sejuk hatinya, selalu setiap apapun yang terjadi, ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Enak gak enak, ambil hikmahnya, akan sejuk hati kita. Dikasih sakit, ambil hikmahnya. Ada kesadaran kita. Itu ya. Supaya apa? Menjaga kesehatan. Itu orang yang selalu dia ini baik, berprasangka baik pada dirinya, pada orang lain, maupun kepada Allah Azza wa Jalla. Akan selalu sejuk hatinya, nikmat yang ada. Mau gimana kalau sakit gigi kan gimana? Ya sudah, memang sakit gigi ya, nikmati. Sebab orang juga sama kalau sakit gigi kayak begitu, berobatlah. Dan jaga apa penyebab sakit gigi. Oh ternyata dia tidak pernah gosok gigi. Ya. Dia selalu makan makanan yang merangsang rusaknya gigi. Kayak es coklat. Waduh. Terus air yang masih mendidih dia minum juga ya. Disinilah kenikmatan itu yang bisa menyejukkan hati. Kalau hati sudah sejuk, akal akan jernih. Jernih. Berpikirnya akan cemerlang. Dan tanda-tanda kecerdasan nantinya. Bukan pintar, bukan pandai, kecerdasan. Karena dia selalu menikmati apapun yang terjadi. Dia tidak pernah punya makalah. Masalah aja bisa diselesaikan. Karena hatinya sejuk. Nah kenikmatan atau kesejukan hati ini. Apa coba kiatnya? Ada aja sih Pak Arif nanya ya. Gampang-gampang susah. Kenikmatan ini apa kiat? Anda bisa nikmat kalau tahu kiatnya. Kalau nggak tahu kiatnya, yang ada cuma kenyang doang, nggak nikmat. Karena udah kenyang kok mules pelalat pelilitnya. Mau bilang nikmat mules. Ini kalau makan. Kalau minum, kekenyangan, beser. Ya. Bagaimana kiatnya untuk selalu nikmat, sejuk hati. Terus jangan bolak-balik. Supaya kita selalu nikmat. Kalau orang Betawi nikmeh. Aduh nikmat. Aduh nikmat. Perjalanannya nikmat. Enggak ada kendala sampai di tempat tujuan sesuai dengan jadwal waktu. Lapar, ada yang mau dimakan dan bisa makan. Akan ada kenikmatan. Oh.
segala sesuatu. Ayo, kiatnya apa supaya selalu nikmat? Kenikmatan itu adalah kemurahan Allah. Syukuri kemurahan Allah itu kenikmatan sifatnya sementara dan hanya ada di hati. Bagi yang beriman karena kenikmatan disyukuri maka nikmat tak putus. Terus, ayo apa? Bagi orang kafir kenikmatan tidak membawa kepada kebaikan. Supaya selalu kita nikmat. Kan kita udah termasuk katanya orang yang beriman. Udah dijelaskan dari sebelumnya. Supaya tetap kenikmatan ini dalam segala hal ada dalam hati kita. Oh, mensyukuri Pak? Lain. Bagaimana supaya selalu kenikmatan itu ada dalam diri kita. Apapun, duduk nikmat, berdiri, tidur, bangun tidur, aduh nikmat. Enggak ada yang lagi tidur nikmat. Bangun tidur. Hanya kenikmatan. Terus. Ayo terus. Sebab kenikmatan itu merupakan karunia Allah. Kemurahan dari Allah. Supaya kemurahan ini nggak berhenti-berhenti. Malah jadi keberkahan. Bagaimana caranya? Terus. Memang hampir mendekati. Hah? Terus. Hampir. Pada dekat semua jawabannya. Tapi belum tepat. Baru dekat. Belum dikenal. Terus. Udah mendekati semua. Cuman belum dikenal. Gampang susah loh. Jangan hari ini nikmat, besoknya enggak. Selalu nikmat. Kenikmatan akan terus ada dalam diri kita dan hati kita sejuk kalau kita selalu hanya memuja dan memuji bagi Allah. Puja dan puji hanya bagi Allah. Ya Allah ya Rabbi. Jangan kena sanjungan. Jangan kena pengen dihormati. Jangan, segala puja dan puji hanya milik Allah. Dan hanya diberikan atau disampaikan kepada Allah. Kita hanya kenikmatan. Jadi tidak akan ada berhentinya kesejukan hati dan kenikmatan. Kalau kita punya prinsip bahwa alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nikmat yang ngomongnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa jadi lupa tong? Ya. Begitu disampaikan, oh iya. Kalau bilang nikmat masa Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya. Selalu kita mengucap segala puja dan puji hanya milik Allah.
Jadi kenikmatan akan diberi terus. Hati kita akan sejuk terus. Tahu dulah benar Pak Kiai, Pak Guru. Kadang-kadang kita kufur nikmat, gitu ya. Minta segini dikasih sedikit, kesel. Minta yang itu baju dikasihnya yang lain. Memang ukurannya sama, tapi warnanya saya pengen yang kayak itu. Kok dikasihnya lain, kan gitu ya. Macam-macam namanya manusia. Tapi kalau dia selalu berpegang teguh kepada tadi, ingin selalu sejuk hati, ingin selalu nikmat, terima apa adanya. Dan selalu hanya puja dan puji milik Allah. Pak Guru, apa? Saya dari sore belum makan Pak Guru, udah rasa lapar, katanya gitu ya. Ya udah deh. Nah, saya tidak akan memberikan pelajaran kepada orang yang lapar, nggak masuk. Kebetulan jamaah juga udah lapar. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan keluarga, serta Anda beserta keluarga. Tetap yang benar semuanya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dan maaf kepada yang hadir. Namanya orang tua, selalu ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.